Sibuk banget. Beres, silang. Kalau saya mau ngambil gitu dari sidang isbat dari Kanjeng Nabi Ibrahim setelah ceritanya berhasil memindahkan kerajaan Ratu Balkis, itu di akhirnya qala hada min fadli rabbi. Di akhirnya. Di belakang juga suka ada. Di kaca mobil ada min fadli rabbi. Ada enggak? Suka merhatiin enggak? Suka gua. Ada tuh bapak-bapak, istri, ada perempuan lagi nih, nggak tahu nih anak ya. Alhamdulillah skripsian beres, sidang beres. Yang belum gitu. Welcome to the jungle. Kehidupan yang sebenarnya. Itu juga benar. Belajar. Kalau ini pengajian jalan di rumah. Alhamdulillah jalan. Cuman ribet lah. Pengajian duduk. Cuman gimana ya? Maksudnya di masyarakat gitu. Kalau di RW 1 di RW 1 ada 500 kepala, berarti 500 isi kepala. Satu kepala berapa? Satu kepala 50.000. Gimana? Jadi kemarin ceritanya lagi ngobrol, lagi ngaji sama teman-teman gitu. Ada yang nanya, Cok, gue mau ngaji nih tapi habis minum. Gitu. Soalnya minum kan? Boleh. Iya, habis minum boleh. Cuma minum yang dilarang, minum alkohol gitu. Gue habis minum nih, Cok nih. Gue ngaji. Ya soalnya dia habis lihat video gitu. Ada satu video yang isinya tuh berstatement gini. Ya udah lu kalau mau minum aja gitu. Tapi sebelum minum baca bismillah. Kenapa harus baca bismillah sih dalam video tersebut? Karena kita nggak tahu hidayah itu datang di tempat seperti apa, dalam kondisi seperti apa gitu. Dan akhirnya Allah itu maha baik gitu. Jadi dia habis lihat video itu ya ketrigger lah kurang lebih gitu. Jadi kola kalau di kitab itu. Kola, ngerokok kola. Oh. Ada juga kola. Ngopi lah. Ini sini yang bisa jawab mah. Gimana itu ya? Aduh. Idealnya emang enggak, kalau yang tadi nih, kalau teman yang mabuk sebelum ngaji ya, yang ngaji tetap ngaji wajib dong. Wajib. Oh, dia bokun. Idealnya nggak mabok. Nah, cuman kan kita kadang nggak tahu juga ya orang itu batinnya kayak gimana perang. Iya. Orang perang batin maksudnya pasti dalam hatinya pengen berhenti, dia juga tahu bahwa itu sesuatu yang diharamkan, ini tuh nggak baik, ini tuh dosa. Pasti tahu lah, nggak usah dikasih tahu. Iya. Cuman kadang kekuatan untuk menghindari itunya yang susah. Kuat menghindari, malah didatangin. Dia menghindar, datangin dibawain ke yang begitu, Pak. Haus ya. Katanya. Cuman tapi kalau buat yang statement tadi, statement yang apa katanya, ya Bismillah sebelum apa? Baca Bismillah sebelum minum. Cuman maaf gue potong nih, kebetulan yang berstatement tersebut ya bisa dikatakan public figure gitu. Jadi tadi apa, baca bismillah sebelum silahkan. Iya gitu. Mungkin bisa dilihatin videonya, Pak. Contoh misalnya gini deh, gue selalu bilang ke teman-teman gue yang masih minum alkohol, gue bilang gini, men, mereka ngajakin gue minum misalnya, Bi minum ya, aduh sorry gue enggak gitu, cuman kalau lo mau minum nggak apa-apa, silakan aja minum, gue nggak ngelarang, tapi please baca bismillah sebelum minum, tangan kanan, karena kita nggak tahu hidayah datang dari mana aja. Oh iya bisa, biar lebih jelas. Tahu soalnya. Kurang lebih baca bismillah sebelum meminum minuman yang diharamkan gitu. Tujuannya kan apa? Tadi bilang katanya tujuannya itu nggak tahu hidayah itu di mana datangnya dan kapan waktunya gitu. Ya tujuannya bagus. Tujuannya bagus.
caranya kayaknya kurang pas. Syariat ya maksudnya dia juga bilang nggak tahu dia maksudnya bisa bilang ngomong kayak Seperti gitu itu. tuh nggak tahu dari mana. Al isnadu minad din. Iya. Walau lal isnadu Lakola Ngarkola. lakola man sya'a masya'a. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi sanad ini adalah bagian daripada agama. Sanad ya. Sanad keilmuan ini bagian daripada agama. Mata rantai. Kalau nggak ada sanad, orang bisa seenak jidatnya ngomongin soal agama. Jidat mah nggak enak. Tapi kalau udah nikah Gitu kan? Seenaknya ngomongin soal agama. Ini kan penting. Ya walaupun mungkin beliau ini adalah anak atau putra daripada sosok yang pemuka agama. Iya. Ya, cuman kan gitu. Al ilmu itu bisa bab. Harus dengan sebab dicari, bukan dengan nasab, bukan dengan turunan. Nggak serta-merta bapaknya orang alim, anaknya jadi alim. Kalau nggak belajar ya nggak bakal jadi alim juga. kalau misalkan ada makalah itu al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi itu. Iya. Berarti warisan mah kan otomatis Warisan. otomatis turun ya. Iya. Kalau kata orang Sunda, al ilmu nurun. Iya. Nukik. Iya, gimana tuh? Tapi benar Mbak, ilmu itu warisan. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maksudnya diwarisi ilmu. Tapi kan ulama yang diwarisi. Proses buat jadi ulamanya ini kan yang susah. Belajarnya ya. Orang yang diakui dan kafabel untuk dikatakan ulama, punya kriteria. Maksudnya jadi ilmu itu ya tetap harus dicari. Gitu. Kalau kata Gus Giri, kalau dicari mah repot. kenapa emang? Hilang kan? Dituntut juga nggak bisa ya. Dituntut juga nggak bisa. Iya. Kalau kata Gus Giri, Ya gimana? kalau kata Gus Giri, siapa anaknya Syekh Mutawalli Asy'arawi? Siapa anaknya Syekh Ali Mufti? Siapa anaknya Syekh Ali Jumu'ah? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Mereka itu nggak muncul ke permukaan karena mereka belum sealim bapak-bapaknya. Gitu. Jadi ya beliau-beliau ini kalau mau muncul ke permukaan seperti bapaknya harus alim juga. Ya itu menunjukkan bahwa sekelas Syekh Mutawalli Asy'arawi aja anaknya maksudnya nggak bisa semasyhur itu ketika ilmunya belum kan ya. maksudnya karena belum itu apalagi kita. Ada yang masyhur, ada yang master ya. Tapi kan mungkin ada ayat Quran juga atau mungkin hadis yang menerangkan. Berarti pada intinya Islam itu sangat menghargai proses. Karena meniadakan proses berarti meniadakan kualitas. Iya. Kalau misalkan dilihat hasil, Nabi Nuh prosesnya panjang. Hasilnya 90-an. Iya. Hasilnya 90 umat. Prosesnya panjang, berarti ini umat Islam itu sangat menghargai proses. Ya, tadi hidayah kan. Tadi kan Nabi Nuh 950 tahun. Iya. Kaumnya hanya 70 atau 80 ya. Sedikit lah bisa dihitung pakai jari lah. Jari 10 orang. Ini 30. Tapi berhubungan tadi bismillah. Tadi kan hidayah. Ya. Hidayah itu sebenarnya semua orang itu pasti sudah dapat hidayah. Kalau kita makainya itu hidayah itu kan misalkan contoh begini. Ada satu orang istilahnya kayak pemabuk lah tadi kan. Dia melihat orang ngaji nih. Gitu. Itu udah hidayah ngelihatnya udah hidayah. Gitu. Atau melihat orang azan atau mendengar orang azan. Gitu. Itu udah hidayah tuh bagi dia tuh. Gitu kan. Azan hayya 'alas shalah. Itu kan udah hidayah maksudnya. Dia ikut sholat, dia ikut ngaji, taufik namanya. Gitu. Kalau misalkan dia ikut main bulu tangkis, Hidayah. hidayah dia. Gitu. Masuk. Iya, jadi tadi
hidayah itu pada saat dia melihat atau mendengarkan itu udah hidayah baginya. Taufik itu di saat dia menjalankan gitu. Kayak ada kasus waktu itu seorang Nasrani, ada cerita seorang Nasrani mengadeng itu omongan dia sama Allah itu dikasih bisa mendengarkan suara-suara dari makhluk lain. Dari makhluk apa namanya selain manusia kayak burung, handphone. Sama itu juga anak bisa itu. Binatang lah gitu kan. Tumbuh-tumbuhan, tembok. Iya, bisa gitu. Kayak apa namanya bisa mendengarkan tumbuhan itu berzikir. Itu orang Nasrani berzikir. Terus apa namanya air itu berzikir, kodok itu berzikir, bersolawat segala macam. Dia bertanya maksudnya, kenapa bisa saya seperti ini? Misalkan kalau misalkan ada yang bisa jawab, gitu, saya akan masuk Islam. Gitu. Kan kalau menurut dia mah hebat istilahnya gitu, bisa mendengarkan itu Allah kasih itu. Dia tanya kenapa ya? Hebat kamu istilahnya ke kiai gitu, ke para ustadz gitu. Tapi banyak jawaban-jawaban yang belum pas menurut dia. Akhirnya dia datang kepada seorang mursyid tolekoh dulu itu, dia bilang tuh menceritakan itu. Kata si mursyid ini, engkau tidak hebat karena engkau masih hanya bisa mendengar, belum melafazkan itu. Jadi di saat engkau melafazkan, belum itu login. yang hebat. Iya. Belum login. Iya. Jadi makhluk yang lain yang berzikir, bukan engkau yang berzikir. Gitu. Di saat engkau yang berzikir, engkau lah yang hebat. Gitu. Akhirnya login dia. Tadi hidayah itu begitu. Jadi agama itu kan tetap harus bersanad lah. Gitu. Nggak bisa sembarangan karena agama itu bukan taman bermain ya. Wih, benar. Saya nakai jidat bahasa lu tadi ya. Mau ngikutin orang Betawi kan? Buset. Berarti pada intinya, Pak, yang memberi hidayah itu apakah bisa dari manusia gitu? Atau nih kalau misalkan boleh berdalil gitu di surat Al-Qasas ayat 56 baris ke-7 sebelah kiri, tapi maaf Pak, bukan Adi Hidayat. Al-Hafiz. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha gitu. Jadi kata Gusti Allah ke Kanjeng Nabi gitu, Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah gitu. Hatta meskipun ke orang-orang tercinta engkau gitu. Akan tetapi Gusti Allah yang memberi hidayah. Iya. Pada hakikatnya begitu. Pada hakikatnya Gusti Allah yang memberi hidayah. yang memberikan hidayah gitu. Kalau dari segi hukum misalkan benar kejadian ada nih kayak tadi gitu, minum arak gitu, tapi bismillah dulu. Nah itu Mang Dedeng hukumnya gimana dari segi fikih aja gitu? Sebenarnya Mang Dedeng ya kan kayak ada cerita-cerita bismillah itu kan luar biasa sebenarnya kan ya. Sesuatu yang wah dari bismillahnya aja lah gitu. Bismillah kita ambil Allahnya lah gitu. Ya. Ada Allahnya. Al-Quran apa namanya asma Allah itu kan asmaul husna itu ya kan ada 99 dirangkum jadi satu itu kalimat Allah. Jadi di saat kita menyebut Allah gitu kan, kalimat yang apa lafaz yang sangat-sangat mulia itu sudah mencakup 99 asma Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim sendiri kan itu adalah rangkuman dari inti dari Al-Quran kan. Karena ada yang mengatakan kan Al-Quran itu dirangkum. Ya, dirangkum di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah rangkum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi. Di huruf ba. Ba dirangkum lagi di titik ba. Di titik ba. Gitu. Jadi Bismillah itu harus tahu dulu nih, itu kalimat yang lafaz yang luar biasa. Gitu. Terus kan ada apa namanya kisah yang kalau di kitab apa lupa tuh, yang cerita suami istri itu tuh mana nih? Ya si orang ini si istri ini
selalu melafazkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap pekerjaan yang baik. Gitu. Dia mau makan Bismillah, gitu kan. Dia mau mau masak Bismillah, dia mau pergi Bismillahirrahmanirrahim gitu. Suatu ketika ya karena suaminya ini rada pasek gitu, pengen ngejailin gitu. Akhirnya dia minta tolong nih sama si istrinya. Gitu kan. Neng, nih taruh duit gua di lemari, gitu kan. Jangan sampai enggak gitu, terus kunci lemarinya gitu katanya. Akhirnya ya langsung cepatnya lah gitu ya, ditaruh lah uang gitu kan, uang si suaminya di lemari, dikunci lemarinya. Akhirnya kuncinya emang nggak dibawa sama si istrinya. Untuk pas istrinya keluar, kuncinya dibuka tuh pintunya, diambil tuh uangnya sama si suaminya, ditutup aja, dikunci tuh. Udah pas istrinya masuk, nih tuh kuncinya jangan sampai hilang gitu, simpen yang baik gitu. Akhirnya besoknya itu si suaminya itu nyuruh si istrinya ngambil uang itu. Sebenarnya kan udah nggak ada sebenarnya. Iya udah diambil sama laki nih. Emang rada jahil, pasek gitu kan. Suruh itu si istrinya pas buka kunci lemari kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Pas buka itu kan baju, jadi ditaruh di bawah baju itu duit. Bismillahirrahmanirrahim, duitnya ada. Jadi Bismillah itu bukan sembarangan. Oh iya. Gitu. Berarti akurba, mohon maaf peneliti foto akurba dari hadis Nabi gitu. Kulu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta'u. Kalau masalah terputus hukum keberkahannya gitu. Nah, balik lagi nih. Jadi gimana nih dari segi fikih gitu. Minum arak gitu. Tapi bismillah dulu gitu. Walaupun menurut Sapri, saya pribadi gitu. Iya. Menurut saya pribadi yang nggak etis lah gitu. Masa mau minum arak tapi baca bismillah gitu. Itu menurut Sapri. Kalau menurut Vicky gitu. Idem. Buset dah. Sapi. Pantun dulu ya. Almarhum. Iya. Emang nggak pantas ya, tapi secara Hukum. fikih yaitu bismillah itu kan sesuai dengan apa yang hendak dikerjakan, mempunyai ta'ala karena bentuk jar majrur harus punya pertalukan itu kepada pekerjaannya gitu kan. Ketika bismillah dimulai untuk pekerjaan yang bagus, maka membaca bismillah jadi sunnah. Ya untuk pekerjaan yang katakan membaca suratul Fatihah itu bismillah kan wajib dibaca. Iya, lagi sholat ya. Ya untuk pekerjaan yang haram, seperti kasusnya yang tadi, kasus tadi itu, ya itu haram juga baca bismillahnya. Tidak boleh berarti ya. Tidak boleh baca bismillah sebelum minum khamr, ya haram. Gitu. Berarti Mang Deng haramnya double apa? Kan tadi baca bismillahnya haram, minum khabarnya haram gitu. Berarti haramnya double apa gimana? Kan tapi hukum asal bismillahnya itu kan boleh. Boleh, iya. Tapi untuk dikerjakan kepada yang haram ya jadi haram bismillahnya. Ya. Gimana kalau haram dua-duanya? Iya, dua-duanya. Ya masuk WC ya. Menyebut asma Allah di kamar mandi kan nggak boleh. Oh iya. Gitu ya. Dikias-kiasin aja. Gitu. Kita sama amrodi itu ketika dua perkara menjinsin wahidin dari satu jenis itu berkumpul ya maka dimasukkan ke dalam satu perkara saja. Jadi haram nggak haram gitu atau wazat Iya. atau halal dan haram yang berkumpul kita jitama al halalu al haram golabal haram. Yang dimenangkan itu yang haram enggak ya haram. Cuman kalau lihat statementnya kita nggak tahu kapan hidayah itu datang. Mungkin kalau berandai-andai Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, wah nggak jadilah gitu. Nggak jadi minum khamernya. Nggak jadi. Dulu dapat hidayah. Langsung dapat pencerahan haram. Kalau dari awal udah tahu. Iya. Khamer itu haram. Cuman itu tadi batinnya mungkin, wah nggak mau nih. Iya, kayak teman nggak bisa saya minum gitu. Kayak temen ada yang di rumah main judi, cerita main judi. Putar.
Iya, itu temen ikutan main judi sama temennya. Judi. Gimana anak Pak Haji, anak Haji lah, gitu. Bapaknya udah Haji, main judi. Gitu kan. Temen yang lain nih ngelaporin lah ke bapaknya dong, ngelaporin gitu. Pak Haji, anaknya main judi Pak Haji. Gitu. Astagfirullahaladzim. Istighfar tuh Pak Haji. Gitu. Tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah. Alamin. Kontradiktif. Mungkin karena waktu kebiasaan, iya ada kebiasaan. Takutkan itu sih jadi kebiasaan ya. Iya, jadi kurang bagus, kurang etis jadi ya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Naro kompor misalkan di kamar mandi. Iya. Buat apa masak sambil mandi nggak bisa? Iya sih emang itu kompor punya lu, tapi nggak gitu juga. Masuk. Tapi kompleks juga berarti lah. Tontonan ini ngaruh banget, makanya apa namanya? Influencer, tokoh-tokoh publik yang suaranya didengar. Iya. Itu harus lebih menyaring apa yang mau dia omongin. Kalau simpelnya kata Gus Dur, ngasih contoh itu gampang. Yang susah jadi contoh. Gus Durian. Iya. Gus Durian enggak? Enggak, gua enggak Gus Durian. Gus Rambutan. Muhammadiyah lah. Muhammad lu. Muhammad gua. Muhammad gua ya. Pakai Muhammad ya? Pakai Muhammad ya? Pakai. Kita Muhammad di dia. Berarti intinya haram itu hukum. Maksudnya dilihat dari fikih gitu, dari pandangan fikih haram berarti bismillahnya. Enggak boleh lah. Ya makanya kan harus itu, tapi jangan ya kalau lihat kasus-kasus kayak gitu, kalau kita langsung saklek bilang wah ini haram nggak Oh boleh. iya. Takutnya orang itu malah jadi terputus yang tadinya pengen berbuat baik. Iya. Maksudnya kan ada apa hukum-hukum tahapan Ya, itu oh kan, iya. wah, itu kan jangan langsung dihukumi seperti itu haram. Nah, jadi gimana kondisi si orang lah. Mungkin orang sudah mau digayor lagi. Halangan. Jadi kalau kan ada seorang yang bijaksana ditanya kan. Wahai, taruhlah misalkan namanya Ridwan gitu ya. Gitu. Wahai Pak Ridwan, bintang itu kecil apa besar? Gitu kan. Ada yang nanya satu orang nih sama Pak Ridwan, dijawab misalkan bintang itu kecil. Gitu. Yang kedua misalkan ada lagi yang nanya, Pak Ridwan, bintang itu kecil apa besar? Bintang itu besar. Gitu. Ada lagi yang nanya nih ketiga nih, tiga orang nih. Wahai Pak Ridwan, bintang itu kecil apa besar? Gitu. Jadi tiga orang nih. Yang terakhir dijawab sama Pak Ridwan, bintang itu besar. Bintang itu kecil. Jadi kecil, besar, kecil. Gitu. Itu kan satu pertanyaan, jawabannya beda-beda. Gitu. Gimana kondisi si orang? Oh iya. Bintang itu kecil yang pertama. Biasa anak kecil kan. Gitu. Ya bintang itu kecil karena kelihatan dari jauh kecil. Di langit yang biru kan. Di langit yang biru. Amat banyak kan. Amat banyak. Menghias angkasa kan. Menghias angkasa. Aku nggak ingin. Aku ingin tidak punya keinginan. Wah kaya berarti. Hah? Kaya berarti. Iya. Nggak punya keinginan. Iya. Yang kedua, ya sudah belajar lah ke tahap yang selanjutnya besar. Kuantum lah. Iya. Fisikal segala macam gitu kan. Ada ilmu astrologi lah. Bintang itu besar. Gitu. Yang ketiga, bintang itu kecil. Oh ini udah di atas itu. Orang-orang yang sudah, masya Allah. Usul ke hadrah. Iya. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Gitu. Jadi tergantung itu tadi. Siapa yang bertanya, kita jawabannya gitu. Kalau di halayak ya, di halayak ramai itu bagusnya, atau di halayak umum itu bagusnya kita pemakai yang hukum standar lah gitu. Maksudnya pakemnya lah gitu. Ini haram, ini halal, gitu. Ini mubah, ini makruh, gitu. Kecuali dari pribadi-pribadi yang nanya gitu, main apa ke rumah gitu. Kita bisa jawab tadi hukum tahapannya ya. Tahapan fikih. Berarti sama juga dong kayak misal kasusnya sama nih, dia minum juga nih. Tapi bukan ngaji, dia mau sholat. Jadi mau sholat gitu. Nah itu maksudnya untuk apa ya, dari menyampaikan, maksudnya menyederhanakan firman Tuhan
kepada masyarakat luas gimana tuh? Yang bahasa sederhana aja gitu. Kan Jadi ada kisah Nabi itu kan. Di zaman Nabi sebelum apa namanya? Sebelum kan awalnya kan arak itu kan belum diharamkan. oh iya. Arak itu belum diharamkan. Nah, pada saat ada sahabat yang yang mau sholat itu kan masih dalam kondisi mabuk gitu kan ya. Iya. Mau Ada didalilin ayatnya lagi, apa? Pak? Hadis ya? mau didalilin lagi. Oh iya. Buset. Iya. Iya, kan maksudnya istinbat Lupa itu. hukum gitu. Iya. Quran, Hadis. hadis terus ke bawah sampai Imam Syafi'i sampai ya ke bawah lah gitu. Iya. Jadi kalau mau dari langsung ngambil dari sumbernya Iya. dulu gitu. Walaupun nanti ke bawahnya lagi dikaji lagi oleh para ulama. Kalau dari sumbernya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah itu tadi mau bilang itu Keduluan. Iya. Tapi bahaya juga, Pak, kalau di wakaf di ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah. Bahaya kalau di wakaf situ. Potongan ayat. Iya. Jadi potongan ayat harus disambungin wa antum sukara. Iya. 50.000 biasanya. Yang ayat. Kayak yang di YouTube gitu. Yang ayat 50.000. Ayat mana aja, Pak? Ayo. Tapi sama kalau misalkan ini kan kayak kalimat la ilaha berhenti. Iya. Repot juga. Tapi kan itu udah kesatuan lah. Gitu, satu kesatuan gitu. Makanya kalau orang mau meninggal itu di apa bahasanya? Ditalkin. Ini kan apa? Iya kan? Iya. Iya. Ada bahasa katanya kalau misalkan pada saat ditalkin la ilaha lepas gitu. Enggak juga. Itu kan satu kesatuan. Itu la ilaha illallah. Nah, nanti ada Tuhan selain Allah. Berarti, Pak, yang hampir deket-deket ke muslim ini ateis ya? Karena la ilaha dia tinggal illallahnya doang. Allah aja sebenarnya. Dikit aja gitu. Terusin belajar. Baik lagi tadi ke sholat gitu, sholat. Apa sih dia udah minum tapi situ sholat gitu. Gimana? Bagil. Bapak? Gimana? Dia mau sholat. Tapi minum sebelumnya minum gitu. Sebelumnya minum. Iya sebelumnya minum terus abis itu dia sholat. Kan tadi ngaji nih. Nah dia mau sholat gitu. Mau sholat. Sekarang sholat. Iya. Mau sholat dalam kondisi mabuk gitu. Gitu. Hukumnya bagaimana tuh Kang Neteng? Dihukum nggak dia? Kayaknya Belum. Nah, Emang kan ilat hukum itu ya ilat daripada khomer itu kan haram kan, muskir itu ya. ya. Mabuk itu iskar kan. Apa tadi yang sholat itu yang bacaannya kan jadi muter-muter gitu kan ya. Karena berada apa namanya jadi kata limang. Iya. Akalnya hilang lah. Jadi, nah cuman kan itu apa namanya di tadi di ayat tadi ya jangan mendekati sholat dan kamu itu seorang yang mabuk gitu kan. Dan ada juga di hadis yang bilang kalau orang yang mabuk itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari itu dan tetap wajib sholat tapi ya pahalanya itu yang enggak gitu biasa. Berarti dia tetap wajib sholat. Berarti tetap tertaklif. Semuanya tetap tertaklif sholat. Maksudnya mau dia mabuk mau dia tidur tetap kan tertaklif sholat gitu kan. Walaupun itu ada ujurnya tidur. Kalau ini mabuk ini bukan ujur. Gitu. Mabuk ini bukan ujur, bagian daripada ujur sholat gitu. Kalau mabuk kekuasaan terus sholat? Mabuk kekuasaan terus sholat? Mabuk kekuasaan. Kayak kuliahnya jurusan politik ini. Apakah Anda seorang demo teh? Aktivis. Bukan, Pak, saya bukan aktivis. aktivis dakwah. Tapi itu tadi apa namanya? Ya maksud tetap wajib sholat dan ya itu sholatnya ya
kalau hadis tadi tidak diterima 40 hari, cuman tetap Wajib sholat. tidak menghilangkan kewajiban. Kewajiban sholat. Iya. Sampai mati kan. Iya, sholat Gitu. sampai mati pokoknya. Sibuk sampai mati. Aduh. Ya, Iya, memang iya. sholat kan dia sholat pasti. Oh, berarti masih dalam posisi wajib nih dia nih. Tetap wajib. Sholat itu mencegah apa nih? Oh iya, Oh, didalilin kesekian kalinya nih sekarang nih. Anjay. Kalau bahasa Sundanya mah akur deui. Jeung firman Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Iya. Artinya apa tuh, Bang? Bang Messi. Sesungguhnya sholat itu tanha teh dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus gitu minum lagi. Tomat sambal. Tomat sambal. Tapi ya kalau di kitab Nihayatul Zen itu ya Nabi pernah ditanya itu kan, terus kan berulang lagi, maksudnya melakukan maksiat tapi sholat jalan gitu kan, maksiat jalan gitu kata Nabi, teruskan sholatnya, teruskan, nanti suatu saat gitu itu akan merubah kebiasaan itu, kebiasaan buruk sholat itu. Jadi proses, nggak langsung istilahnya bayi langsung jadi umur 25 enggak, jadi proses lah. Enggak kayak makan cabe. Dia makan cabai langsung pedas. Makan cabe. Jadi proses gitu, proses gitu. Tapi jangan kalau di hikam itu kalau nggak salah, kalau bahasa Indonesianya suatu perkara gitu kan ya, atau suatu dosa yang engkau lakukan jangan menjadikan alasan engkau tidak istiqomah dalam kebaikan. Jadi keistiqomahan yang baik teruskan walaupun engkau berbuat kesalahan gitu, teruskin aja gitu. Contoh begini, misalkan misalkan jadi imam sholat lah itu di masjid di rumahnya, masjid Nabawi. Amin. Iya, di masjid lah gitu kan, imam sholat biasa lah, sholat 5 waktu terus Jumat gitu. Terus gitu udah khas lah, maksudnya udah terbiasa gitu tradisinya di sana. Suatu ketika ini berbuat kesalahan, adalah misalnya berbuat dosa lah gitu, dan masyarakat tahu gitu. Nah jangan berhenti itu mengimamin, kadang kan wah gue malu nih banyak dosa nih, ada dosa nih, masuk gue tetap ngimamin gitu. Padahal mah terusin gitu, itu setan udah masuk tuh. Oh iya. Berhenti kita melakukan kebaikan jadinya. Padahal mah terusin aja, ntar juga dengan lambat kita tidak akan melakukan itu. Gitu. Berarti ruginya dua, Pak, kalau misalkan berhenti. Misalkan nih seseorang terlilit pinjol, seorang guru ngaji terlilit pinjol. Karena terlilit pinjol, dia berhenti jadi guru ngaji. Nah, berarti kalau gitu ruginya dua dong. Iya. Terusin aja jadi guru Terusin ngaji. aja ngajinya. Nanti lambat laun pun nanti akan terselesaikan iya. insya Allah gitu. Jadi sesuatu yang baik mah terusin gitu, jangan diberhentiin gara-gara kita berbuat yang kurang baik atau berbuat dosa atau maksiat gitu. Karena kan kita kan itu tadi mintanya mati yang husnul khotimah. Nah, nas'aluka bi husnil khotimah. Iya. Amin. Berarti mungkin segelintir orang gitu, nggak tahu sih, ini mah masih kemungkinan salah mengartikan makalah zayin nafsaka bil maksiati, hiasilah dirimu dengan kemaksiatan. Mungkin segelintir orang ya salah menafsirkan mungkin gitu, makanya ya udahlah gitu. Sanad itu penting. Oh, balik lagi, sanad itu penting, ngaji itu penting. Iya, makanya tadi harus belajar ya. Potong-potongan, wah ini pujangga kan, pujangga nyaran sepotong jadi. Harus dilanjutin terus, belajar terus gitu. Ya mungkin kesalahpahaman itu ya. Iya. Mungkin menyalahi paham, mensalah pahami makalah yang tadi, Ibnu Athaillah itu Zainab Saka. Iya, kayak ada cerita waktu itu kan dia itu baca kitab gitu, ada di negeri daerah Jazirah, di luar negeri lah gitu ya, dari Timur Tengah gitu. Dia salah baca karena nggak ada guru mungkin ya. Jadi dia baca bab menguburkan mayit, yang harusnya dibaca labin dibaca laban sama dia, kan beda kasroh sama
apa kasroh mak patah ya. Labin itu kan sesuatu yang dikeringkan ya kayak model apa sih namanya papan lah atau tanah yang kita keringkan. Jadi kalau nutupin apa namanya nutupin mayat ya pakai itu kan. Gitu. Sok-sokan ya orang nih. Gitu kan sok-sokan. Akhirnya apa namanya ada orang meninggal ada orang mati tuh. Dibilang tuh ini katanya yang ditinggalkan dari zaman Nabi nih katanya. Apaan? Gitu. Guyurin mayat pakai susu. Laban. Laban. Susu artinya ya. Aduh, diguyur tuh mayat pakai susu. Bukan cacing lagi itu yang datang. Iya tadi kan. Hormati orang itu batal. Iya makanya tadi harus ada guru itu. Kalau misalkan kan ada bahasa kan kalau misalnya kita nggak berguru ya gurunya setan. Tetap sih dia berguru tapi gurunya setan. Fasyayukhuhu syaiton. Nah itu tuh. Itu Ngeri. iya makanya tadi harus ada tangan yang benar yang bagus gitu. Mau nyobain nih gue dikerbutin semut. Berarti bener ya, Zainun Lil Fata. Iya, Zainun Lil Fata. Itu perhiasan buat anak muda kayak kita ini kan. Ya, masyarakat sabab. iya. Itu aja. Ngomong perhiasan itu ya. Oh iya. Apa lo? Apa dinar, dirham, ya kan? Hati-hati tuh. Kayak dinar. Oh. Dirham, hamun. Nah, itu. Kalau nggak apik, aduh bahaya itu. Dinar kan ini hamun. Oh itu? Tapi Pedas. Tadi maksudnya kita tetap harus berhati-hati dengan perhiasan juga. Dicolong kan repot. Iya. Kalau sebaik-baik perhiasan apa Pak? Anjir. Iya, masuk. Mau nyobain? Apalagi Mas? Makin malam biasa nih, makin gini. Jadi balik lagi nih, Mbak Mang Dedeng. Enggak kemana-mana kita. Nggak kemana-mana. Tadi Irji Kan yang irji'i ila rabbiki udah. Jadi nah balik lagi nih ke yang pemabuk nih. Apakah itu masih termasuk dalam lingkaran takdir? Oh dia ditakdirkan sebagai seorang pemabuk. Iya gitu. Atau ya udah itu mah Gimana? bisikan syaitan. iya takdir. Soalnya gini, Mbak, ini outputnya Kayak kan ya belum? ini outputnya surga neraka gitu. Soalnya ada bahasa orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka, orang lucu bolak-balik beranda.